Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam Nusantara, saudara-saudaraku semua. Pada kesempatan ini saya akan membahas misteri rezeki dan jodoh pria weton lahir Senen Kliwon. Adalah salah satu panduan dari para leluhur agar dapat keberuntungan dalam membina rumah tangga yang harmonis, tanpa ada unsur untuk mendahului kehendak Tuhan ya. Tanpa ada unsur mendahului ataupun berniat mendahului kehendak Tuhan. Semata murni ini adalah ilmu titen atau ilmu mencermati yang disampaikan kepada anak cucu dari generasi ke generasi agar mendapatkan kebekjan dalam membina keluarga ya, yang harmonis dan bahagia, insya Allah. Saudara-saudara semua, secara umum ya, sosok pria Senen Kliwon dengan weton Senen Kliwon adalah sosok pendiam, tapi sekali bicara ini punya makna dan arti yang dalam. Banyak tepatnya tapi sedikit dalam ini kalau dipikirkan. Apabila pria ini mendapat wawasan ya ataupun pendidikan yang baik ini, cara penyampaiannya ini di sini enak sekali. Tapi kalau kurang, sebaliknya kurang ya pendidikan, wawasannya, sekali ngomong meskipun bermakna ya atau punya arti yang dalam, ini kadang-kadang ini kurang pas mengutarakannya sehingga banyak orang tersinggung ataupun orang yang menjadikan patah semangat ini apabila berbicara dengan yang bersangkutan atau pria yang mempunyai weton Senen Kliwon. Ini mohon untuk dievaluasi ya agar bisa lebih lancar lagi dalam pergaulan. Selanjutnya ini juga satu poin juga ya, sepertinya ini ya, apabila dulu pada waktu anak sampai remaja, pria yang punya weton Senen Kliwon ini seperti tumpul pikirannya. Saya tidak mengatakan bodoh, tapi tidak secerdas yang sekarang itu. Ini jadi terlihat biasa-biasa saja. Tapi semakin maju dewasa, makin bertambah umur, makin cerdas dan semakin cerdik ini. Dibuat bapak-bapak ya dan ibu-ibu ya punya putra, masih anak atau remaja tapi punya weton Senen Kliwon. Kelihatan kok biasa-biasa saja atau cenderung tumpul pikirannya. Daya pemikirannya kok lambat misalkan seperti itu, jangan khawatir. Terus kita bina, kita didik. Ya kan bertambah usia, insya Allah ini ya semakin cermat dan semakin smart atau semakin pintar dan cerdik, insya Allah seperti itu. Selanjutnya ya saudara-saudaraku, secara umum juga pria yang punya weton Senen Kliwon adalah sosok yang sopan dan santun. Ini juga dapat menyimpan rahasia. Apapun yang kita amanatkan untuk tidak disampaikan secara luas bisa diemban ataupun diberikan kepada orang yang bersangkutan ini atau pria yang punya weton Senen Kliwon. Jadi bisa menyimpan rahasia. Maaf saudaraku ya, kurang bisa diberi tanggung jawab yang berat. Salah satu kelemahan yang harus dicermati kalau bisa dirubah ini. Kalau tanggung jawab yang menyangkut kepentingan orang banyak ataupun keselamatan orang banyak, ini resiko ya diberikan tanggung jawab ini kepada orang yang punya weton lahir Senen Kliwon. Waduh Pak, adanya orang itu saja gimana ya? Diberikan boleh, tetapi betul-betul lebih cermat untuk bisa diawasi atau dikontrol. Ini yang harus diperhatikan ya buat saudara-saudaraku untuk bisa dirubah sehingga orang atau publik ini bisa memberikan tanggung jawab yang berat. Ya katakanlah latihan lah dikit-dikit gitu. Seperti itu. Selanjutnya, tidak suka ikut campur orang lain, urusan orang lain. Ini bagus ya, ada bagusnya juga. Kecuali kalau yang bersangkutan dengan yang bersangkutan atau pria yang punya weton lahir Senen Kliwon. Adalah orang yang belas asih melihat penderitaan orang yang sengsara. Ini dikhususkan
untuk fakir miskin duafa. Ini pria beton lahir Senen Kliwon ini sangat peka ya, belas asih untuk menolong ini sepatnya ini kalau tahu dan punya kemampuan benar ini cepat sekali nolongnya. Punya pemikiran yang cerdas, punya kecerdikan dan kecerdasan ini. Modal yang betul-betul harus dikembangkan dan semakin dimunculkan ya dalam menghadapi masalah. Insya Allah di sini saudara-saudara ini yang punya weton Senen Kliwon semakin maju. Anda sudah punya potensi cerdik dan cerdas secara alami dari weton lahir Anda. Tapi maaf, mudah terpengaruh orang lain. Misalkan begini, sudah punya ide, sudah punya pemikirannya bagus, pengaruh ini, pengaruh. Ini bisa melintir, ngikutin pemikiran orang yang ngasih pendapat itu. Nah ini, yang kadang-kadang buat gagal itu seperti itu. Diwaspadai. Kalau udah yakin, pemikiran jalan pikir kita sendiri mengatasi solusi, yakin. Maksudnya pemikiran saudara ini lebih cerdik dan lebih cerdas daripada orang yang ngasih pengaruh. Ini kan harus percaya diri dong, gitu ya. Selanjutnya dalam hal kerezekian ya, saudaraku ya. Untuk profesi nih, ini sebagai petani atau pedagang. Lebih dikhususkan lagi pedagang hasil pertanian. Ini. Kenapa Pak dengan petani? Biasanya saudara-saudara semua, petani untuk pria dengan beton lahir Senen Kliwon ya, di tangannya dingin ini, istilah Jawa tangannya adem ini. Apa yang ditanam diolah dengan tangannya sendiri tentunya ini, hasilnya jauh lebih optimal dan dilalah ini kalau istilah orang Jawa, dijual kok pas menemui harga yang mahal hasil pertaniannya itu. Ini loh, kadang-kadang ini saya juga heran ini, saya nitenin loh, lainnya pada nggak panen kok kenapa ini orang panen, heran betul. Ini juga maaf ya, sudah saya uraikan daripada penayangan video yang lalu. 10 kasus permasalahan, ini 7-8 kasus benar kayak gitu loh. Makanya saya bisa menyampaikan ini kepada saudara-saudara semua. Selanjutnya, untuk arah penguripan atau arah penghidupan ya, adalah arah barat ya dan utara. Dari domisili aslinya atau dari tempat kelahirannya. Jadi bisa ke arah barat atau ke arah utara, atau bisa barat dulu baru ke utara, rada mojok juga bisa. Barangkali ya untuk mencari rezeki ya, ataupun perjodohan ini ketemunya di arah sana, ini jauh lebih maksimal, jauh lebih kecil halangan dan cobaannya dinimbang dengan arah yang lain. Insya Allah seperti itu. Saudara-saudara semua, memang ya diakui ya, ini pria dengan weton Senen Kliwon itu hidupnya selalu berkecukupan loh. Coba saja dievaluasi, berkecukupan loh. Dari kecil ya, remaja sampai dewasa, sampai mungkin sekarang berumah tangga, berkecukupan. Kok bisa sengsara? Kok bisa tidak berkecukupan Pak? Itu saya itu berkecukupan dulu Pak, waktu masih kecil misalkan ya. Sekarang saya sudah nikah nih, oh ya gini-gini saja malah merosot misalkan begitu ya. Ini karena apa? Karena kurang tepat memberikan pertolongan kepada orang yang sengsara, kurang tepat. Ini yang pertama. Ya memang betul ya, sedekah itu perlu dan wajib ya, disunahkan dalam agama. Hanya ini tidak tepat orangnya, ini loh, tidak tepat ditolong secara habis-habisan lah, katakanlah seperti itu. Anda mempunyai kecenderungan seperti itu. Misalkan kata punya uang 10.000 di kantong, cuman itu saja misalkan, bisa Anda kasihkan semua. Nah, ini sampai katakanlah maaf nggak kebawa ke rumah ke anak istri, bisa, banyak kejadian seperti itu karena saking belas asihnya yang bikin jebol. Jadi sering dimanfaatkan kerezekian ataupun uang ataupun harta Anda sering
dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, terkedok fakir miskin. Ini zaman sekarang loh. Jangan dikira orang gembel di jalan itu tidak kaya, bahkan mungkin lebih kaya daripada kita yang ngasih ini. Hati-hati loh, ini zaman sekarang. Jadi tidak tepat memberikan kerezekian kita untuk menolong orang yang sengsara. Ini yang pertama. Mengapa bisa susut, bisa drop apa yang Anda miliki, uang yang Anda miliki ataupun harta yang Anda miliki. Yang kedua adalah pengaruh dari orang lain. Nih saudaraku, ini yang kadang-kadang menjebol daripada aset ataupun kerezekian kita yang sudah kita peroleh susah payah. Tuh, siapa yang menjadikan jebol ini? Nah, ini adalah orang-orang sendiri. Bisa dari keluarga sendiri, bisa dari keluarga pihak istri. Jadi waspada ya. Betul-betul harus tepat sasaran memberikan bantuan atau pertolongan. Seperti itu. Selanjutnya saudara-saudaraku, jika terbukti ini dalam bidang perjodohan ya, terbukti cocok dengan pasangan hidup Anda atau dengan istri Anda, ini akan membawakan kebahagiaan ya, membawakan kebahagiaan buat kehidupan keluarga saudara. Ini cocokkan dengan anak keturunannya. Jadi banyak anak keturunannya, dan anak keturunan ini yang akan mengangkat harkat dan martabat, derajat kemuliaan keluarga, khususnya yang bapaknya punya weton Senen Kliwon. Insya Allah seperti itu. Ini berarti saudara pria Senen Kliwon cocok dengan istrinya atau pasangan hidupnya. Ini secara umum seperti itu. Banyak keturunan, dan keturunan itu akan mengangkat derajat kemuliaan orang tuanya. Jadi mohon untuk dibimbing, diarahkan, dididik yang bagus, karena insya Allah ini akan mengangkat derajat keluarga anak keturunan itu. Selanjutnya di sini saudara-saudaraku, untuk perjodohan ya, buat pria yang punya weton lahir Senen Kliwon adalah wanita yang weton neptu lahirnya 9, 11, 14, dan 16. Itu seperti itu. Silakan Anda pilih salah satu. Bagi saudara-saudara yang belum tahu siapa weton dengan neptu 9, 11, 14, dan seterusnya, silakan saudara melihat video saya tempo hari lintang awak neptu 9, 11, 14, dan seterusnya, wetonnya apa saja. Itu sudah saya postingkan tempo hari, sudah komplit itu. Tinggal dicari saja. Di mana Pak mencari? Di akun beranda channel saya, YouTube saya, bagian video itu cari saja, itu ada semua. Jadi enggak usah terlalu lama berpikir, pencet saja nanti kelihatan, tinggal cari. Insya Allah nanti ketemu ya. Saya rasa sekian ya saudara-saudaraku. Semoga uraian saya dalam video saya ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan saudara-saudara semua, agar lebih eling dan waspada, semakin maju ya, lancar, jauh dari halangan dan cobaan yang berat di kedepannya atau di masa-masa yang akan datang, insya Allah. Saya mohon maaf bila ada kata-kata atau sikap saya yang kurang berkenan di hati saudara-saudara sekalian. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara semua dalam penayangan video ini. Sampai jumpa pada penayangan selanjutnya. Salam Rahayu, salam Nusantara.